A few moments later. Oke, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran daring. Nah, untuk kelas 12 hari ini kita belajar tentang jarak pada bangun ruang. Nah, untuk pembelajaran jarak pada bangun ruang, itu ada beberapa hal yang mesti kita ketahui. Yang Oke. pertama adalah jarak antara dua titik. Karena ada sebuah titik dengan titik, nanti kita ngitung jaraknya. Yang kedua adalah jarak antara titik dengan garis. Jarak titik dengan garis. Dan yang ketiga adalah jarak antara titik dengan bidang. Nanti kita belajar titik, belajar garis, dan belajar bidang. Dan yang terakhir adalah jarak antara garis dan bidang. Nah, tadi kan antara titik-titik, sekarang garis dan bidang. Oke. Nah, untuk lebih pahamnya, Bapak akan memberikan beberapa contohnya ya. Nah, ini contohnya saya akan berikan. Yang pertama adalah suatu limas segi 4 T A B C D. T ini maksudnya puncaknya ya, tingginya memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Jika panjang TA artinya dari puncak ke dasar adalah 13 cm. Misalkan ini kan ya, ini kan A, B, C, D. Ini adalah tingginya, ini ada dasarnya. Kita kasih nama O. Nah, ini nanti 13 itu yang di sini ya, 13. Nah, tentukan panjang, ini adalah panjang sisinya 10 cm. Ini sisinya, berarti ini sisinya 10 cm. Tentukan jarak titik A dan C. Ini akan membuktikan antara dua titik. Yang kedua adalah jarak titik T dengan garis AB. Ini nanti akan membuktikan jarak antara titik dan garis. Oke. Dan jarak titik T dengan garis BD. Ini nanti akan membuktikan antara titik dengan bidang. Nah, ini titik dengan bidangnya, jarak titik T dengan bidang ABCD. Jadi yang nomor 3 ini ternyata sama ya, masih yang kedua jarak titik dengan garis. Sorry, tadi Bapak salah ya. Oke, nah kita akan mengerjakan soal yang pertama dulu. Soal yang pertama adalah jarak titik dua buah titik, ya titik AC. Oke, di sini Bapak tulisan soal lagi. Suatu limas segi 4 tingginya ABCD memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Jika panjang tinggi TA 13 cm, tentukan jarak titik A dan C. Nah, untuk jarak titik seperti ini, oke, kita buat dulu ya. Nah, sekarang misalkan di sini jarak titik AC kita buat dulu di sini. Berarti kalau alas 10 cm, berarti ini 10, ya kan? Ini 10, gitu kan? Ini 10 dan seterusnya ini 10. Nah, terus tingginya adalah 13 cm, berarti ini di sini 13 cm. Nah, pertanyaannya adalah tentukan jarak titik A ke C. Berarti jarak ini sini ya kan, gitu kan ya? Nah, kalau kita buat ini membentuk sebuah segitiga. Segitiga apa? A, ini B, ini C. Segitiga apa ini ya? Segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku berarti kita belajar tentang apa? Pitagoras. Ya, benar. Pitagoras. Wah, tulisannya jelek ya. Ya udah nggak apa-apa, masih belajar sayangnya. Nah, di sini 10 cm berarti ini 10, ini 10, yang dicari kan nilai X. Nah, nilai X ini adalah sisi yang paling panjang, berarti panjang AC sama dengan akar dari, karena dia sisi yang terpanjang, maka ini kita jumlahkan 10 kuadrat Oke. ditambah dengan 10 kuadrat. Maka sama dengan akar dari 100 ditambah 100. Maka hasilnya adalah akar dari 200. Nah, kita sederhanakan. Akar 200 itu berarti sama saja dengan akar 100 dikali 2 kan? Atau kita sederhanakan akar 100 dikali akar 2. Akar 100 berapa? Akar 100 adalah 10. Berarti hasilnya 10 akar 2. Oke, gimana? Sudah paham ya? Berarti jarak titik A dan C adalah berapa? 10 akar 2. That's the wrong number. Oke. A few moments later. Ya, kita kembali lagi sekarang ke contoh yang kedua.
Di sini tetap soal yang sama, pertanyaannya adalah jarak titik T dengan garis AB. Oke, jadi ini titik T-nya dengan garis AB. Sekarang perhatikan di sini tetap sama ya, yang tadi kita dapat nilainya adalah di sini 10, di sini 10 kan sesuai dengan yang tadi 13. Oke. Nah, sekarang pertanyaan jarak titik dengan garis AB. AB kan ini, AB, ini titik T-nya. Berarti kalau misalkan kita ambil, maka dia akan membentuk sebuah segitiga sama sisi. Berarti ini A, ini B, ini T. Gitu kan? Nah, maka ini garisnya yang akan kita cari. Kalau misalkan AB-nya adalah 10 cm, maka ini setengahnya adalah 5, ini 5. Panjang AT itu adalah 13. Ini kan 13. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah panjang dari ini kan, T, misalkan ini O lah ya, panjang dari OT. Berarti panjang OT sama dengan, lihat ini kan menjadi Pitagoras lagi ya, tapi siku-sikunya di sini. Nah, berarti kalau ini kan yang paling panjangnya sekarang kan 13. Nah, ini kan sisi 15, 5, ini kan ini tinggi, ini alas, ini sisi miring kan gitu. Nah, maka mencari OT sisi tingginya adalah 13 kuadrat diambil dengan 5 kuadrat. 13 kuadrat adalah berapa 13 kuadrat? 169 diambil dengan 25, maka hasilnya adalah akar dari 144. Akar 144 berapa? 12. Kayak pinter. Jadi panjang jarak titik T dengan garis AB adalah 12 cm. Paham ya? A few moments later. Oke, selanjutnya kita ke mencari jarak titik T dengan BD. Jadi jarak titik ke bidang. Nah, sekarang perhatikan. Kalau misalkan ini jarak titik T dengan BD, kan BD-nya nih ya, ini B, ini D, ini T. Nah, dari kan dia dari sini ke sini kan. Nah, berarti panjang BD ini kan sama dengan panjang AC. Nah, catatan ya, kita kan sudah mendapat panjang AC itu adalah berapa? 10 akar 2 ya. 10 akar 2. Nah, sekarang kalau ini kita ambil gambarnya, maka dia akan membentuk sebuah segitiga. Segitiganya ini adalah B, ini adalah D, ini adalah T, ya kan? Ini. Nah, di sini adalah O. Maka jaraknya adalah untuk TB. TB itu adalah 13. Ini adalah T, ini tidak sudah ini kurang bagus ya. Oke, ini 13. Nah, ini juga 13. Nah, ini TO-nya itu adalah berarti yang kita cari ya, TO-nya. Nah, kalau BO-nya kan BD-nya itu kan 10 akar 2 sama dengan AC. Maka kalau 10 akar 2 kalau dibagi 2 berapa? 5 akar 2. Ini juga 5 akar 2. Nah, jadi kan gini ya. Nah, sekarang kalau ini kita pisah lagi, jadinya dia bentuknya adalah sebuah segitiga siku-siku. Di siku-siku di sini, ini B, ini O, ini T. Oke, ini 5 akar 2. Ini adalah 13. Nah, berarti sama, kita akan mengerjakannya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Tapi yang ini adalah yang tingginya ya. Berarti kalau panjang OT sama dengan akar dari yang terpanjang berapa? 13 kuadrat diambil dengan 5 akar 2 dikuadratkan, gitu kan ya. Maka 13 kuadrat adalah berapa? 169 diambil. Nah, kalau 5 akar 2 kuadrat itu sama saja. Oke, kita buat di sini ya.
5 akar 2 kuadrat, 5 kuadrat dikali akar 2 kuadrat berarti kan 2 kuadrat. Langsung 2-nya hilang ya, sorry. Oke, berarti ini 2-nya hilang. Kan akar dikali akar kan akarnya hilang kan ya. Oke, maka ini hasilnya adalah 25 dikali 2. Berarti hasilnya berapa? 50. Nah, berarti ini adalah 169 diambil 50. Berarti akar 169 diambil 50 berapa? Akar dari 119 gitu. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita ke yang soal terakhir adalah jarak pada bidang ya. Nah, di sini soal jarak pada bidang, jarak titik T dengan bidang ABCD. Nah, untuk bidang ini kita lihat bidang ABCD-nya kan ini. ABCD-nya berarti kan dia bentuknya seperti ini kan ya. Ini A, ini B, ini C, ini D. Berarti kan ini jaraknya di sini bisa sama, ini kan sama ya. Kalau misalkan Oke. oke, gini kan ya. Anggap ini tengah-tengah ya. Nah, berarti kan kalau ini ke T, kan T berarti kan sama aja dengan soal yang tadi kan ya. Oke, makanya saya hapus dulu. Coba ini, misalkan saya ulang lagi ya. Nah, berarti ini sama aja dengan mencari dari jarak TO atau jarak titik T ke garis PD. Nah, berarti ini sama aja. A, B, C, D. Nah, berarti jarak ini kita boleh ngambil yang mana? Jarak panjang ini kan sama, berarti boleh kita bisa menggunakan panjang ini kan ya, sama aja. Ini kan O, ini T, ini kan B kan ya. Nah, sekarang kan sama saja kita menghitung tinggi ini juga kan, karena kan jarak T ini dengan bidang kan ini. Nah, berarti TO-nya itu sama saja dengan yang tadi. Kalau OB-nya itu adalah panjang tadi, OB berapa? 10 akar 2 kan? 10 akar 2 itu berarti ini kan 5 akar 2 setengahnya. Panjang TB-nya adalah 13, gitu kan? Nah, panjang OT-nya. Nah, panjang OT-nya adalah, oke ini saya hapus dulu. Berarti panjang OT-nya Oke. itu sama aja dengan OT atau tinggi ini ke bidang sama dengan akar dari 13 kuadrat diambil 5 akar 2 kuadrat. Sama dong berarti kayak tadi ya. Berarti ini adalah 169 diambil dengan 5 kuadrat. Tadi kan 25, ini kan 2, 25 kali 2, 50. Berarti sama aja dengan akar dari 119. Ini 69 ya. Oke, selesai. Berarti jarak titik dengan bidang ABC adalah 119 gitu. Nah, berarti kalau misalkan A few moments later. ya, jadi dapat disimpulkan jarak bidang pada bangun ruang yang contoh jarak titik A ke C itu adalah tadi jawabannya berapa? Yang dengan panjang sisi 10 cm dan panjang TA-nya 13 cm, berarti panjang titik AC-nya ini 10 akar 2. Oke. Yang jarak titik T dengan garis AB adalah 104 akar 144, berarti ini 12 cm. Oke, ini 3 cm ya. Nah, Oke. terus jarak T dengan garis BD adalah akar dari 119. Oke. Oh, sorry ya, ini 119 maksud Bapak. Hapus. 119. 119 dan ini juga sama adalah akar dari 119 cm. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya ajarkan kepada kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kritik dan saran, nanti tinggal di kolom komentar ya. Nanti Oke. mudah-mudahan ini dapat membantu untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Jaga terus kesehatan, jaga jarak, dan selalu stay di rumah. Jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker kalau ingin berjalan jauh. Bapak akhiri, topik adalah topik, aduh.
Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.